Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan dipaku di salib, tubuh dapat dijerat, matinya nista dan air, lalu dikubur segera. Bapak Ibu, kita akan membaca Alkitab. Mari kita siapkan Alkitab kita dari Yohanes 13 ayatnya yang pertama sampai 17. Lalu akan kita lanjutkan di ayatnya yang ke-31 sampai 35. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan 31 sampai 35 berbunyi demikian. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah itu ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu,
supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat yang ke-31, sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya juga kepadamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosana, Hosana, Hosana. Wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Marilah kita mengingat teladan Yesus yang bersedia merendahkan hati dan melayani, sehingga kita mampu mewujudkan kasih-Nya dalam keseharian. Roti yang terpecah bagiku, Engkau jadi anggur yang tercurah bagiku. maka kau jadi saksi yang memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tertumpah bagimu. Aku mau jadi saksi yang memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani
Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang, aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mengetahui apa yang Yesus teladankan. Kita memahami bahwa kita harus meneruskan kasih-Nya. Apakah kita bersedia untuk melakukannya dalam keseharian? Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau masih berikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap kesehatan, kekuatan, berkat, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Kami tahu ya Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan kami, tapi itu semua hanya karena kemurahan-Mu, hanya karena anugerah-Mu yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, ajarilah kami terus untuk selalu rendah hati, untuk selalu mengingat kalau berkat yang kami terima
kalau keberadaan kami saat ini itu semua hanya kemurahan Tuhan, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami. Sehingga Tuhan ajarilah kami untuk selalu belajar bagaimana kami harus menjalani hidup dengan rendah hati, bagaimana kami harus menjalani hidup dengan turut teladan daripadamu. Mungkin ya Tuhan, kami selama ini menjalani hidup, kami sadar atau tanpa kami sadari, kami berjalan sesuai dengan keinginan kami sendiri. Untuk itu kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu saja yang Tuhan, yang boleh mengingatkan kami hari demi hari untuk meneladani kasih-Mu. Kami saat ini ya Tuhan mau bersatu hati bagi rekan-rekan kami, bagi teman-teman kami, bagi siapapun yang saat ini muncul dalam pikiran kami yang sedang sakit. Kami teringat akan mereka yang saat ini sedang lemah tubuhnya. Kiranya Tuhan tolong berkati mereka, berkati keluarga yang mendampingi, berkati perekonomian mereka, supaya mereka dapat memenuhi segala kebutuhan, boleh memenuhi segala hal untuk ke dokter, sehingga segalanya boleh terpenuhi dengan baik. Keluarga yang mendampingi juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Yang sakit Tuhan berikan semangat di dalam hatinya, dan Tuhan berikan ketekunan, kesabaran, sehingga boleh melewati masa-masa yang sulit ini dengan baik. Kami juga ya Tuhan mau berdoa bagi setiap keluarga yang mungkin hadir dengan permasalahannya masing-masing. Kiranya Tuhan berkati setiap pergumulan yang mungkin setiap hari kami doakan siang dan malam, yang hanya kami sendiri yang tahu. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Tuhan terus menemani proses kehidupan kami, supaya saat kami sedih, kami boleh terus mengingat bahwa kami tidak sendirian. Saat kami harus menjalani hidup dengan kesepian, dengan sendiri, kami boleh terus mengingat kalau kami tidak sendiri, kalau ada Tuhan yang menemani kami. Saat kami sedang kekurangan, Engkau boleh memberikan kami orang-orang di sekitar yang boleh mengingatkan kami akan kasih-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, berikanlah kami hati yang peka, supaya kami boleh peka untuk melihat kehadiran Tuhan, mungkin melalui sesama kami yang kami kenal atau bahkan yang tidak kami kenal sekalipun. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi kami semua di sini yang mungkin dalam pekerjaan, yang sedang bekerja. Kiranya Tuhan berkati setiap pekerjaan, setiap usaha yang diusahakan supaya boleh berjalan dengan baik, supaya juga boleh membantu kehidupan yang lebih baik bagi keluarga kami. Kami mau berdoa Tuhan bagi anak-anak kami mungkin yang sedang ujian, yang sedang skripsi, yang sedang proses untuk memilih jurusan kuliah, jurusan pekerjaan. Kiranya Tuhan terus mendampingi juga setiap proses-proses mereka. Berkati yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan tolong sediakan pekerjaan, Tuhan berikan juga jalan kepekaan juga supaya mereka boleh melihat pekerjaan mana yang harus mereka ambil. Dan jika dalam pekerjaannya Tuhan tolong berikan lingkungan yang sehat, orang-orang baik di sekitarnya. Bagi anak-anak kami juga ya Tuhan dalam proses belajar mengajarnya, kiranya Tuhan selalu menjaga melindungi mereka. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami di tempat ini, Posyandu Kopo Permai, dengan segala harapan, dengan segala cita-cita yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan berkati setiap orang, setiap jemaat, aktivis, penatua, pendeta yang ada di dalamnya, supaya boleh bersama-sama membangun gereja yang baik di tempat ini, membangun komunitas yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Berkati juga ya Tuhan setiap ibadah dalam Kamis Putih, Jumat Agung, sampai Paskah nanti. Tuhan tolong berkati setiap orang yang terlibat di dalamnya, setiap latihan, setiap proses-proses. Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat, berikan sukacita supaya setiap orang yang mengambil bagian di dalamnya bukan hanya mempersiapkan ibadah yang baik bagi orang lain, tapi juga mempersiapkan ibadah yang baik bagi dirinya sendiri, supaya bukan hanya orang lain yang mendapat makna tentang kematian dan kebangkitan Kristus, tapi setiap orang juga di balik layar dapat betul-betul merasakan apa makna kematian dan kebangkitan Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan tahu setiap harapan kami, Tuhan tahu setiap pergumulan kami. Untuk itu kami akan akhiri doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat.
kembali berkumpulan, makin sungguh-sungguh doanya. Bapa, jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu jadilah. Sungguh mulia bergumulnya karena kesehatan manusia. Marilah umatnya ditebus, angkat puji syukur baginya. Untuk murid-muridnya. Ia tahu bahwa harinya sudah dekat. Ia tahu bahwa ada murid yang menjualnya. Ia tahu bahwa akan ada murid yang menyangkalnya. Namun, ia tetap memperdulikan mereka. Yesus menengadah ke langit sambil berdoa. Di dalam doanya, ia memohon kepada Bapa agar para murid tetap hidup kudus dan berpegang pada kebenaran. Ia pun memohon supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Jika kita ada di posisi seperti Yesus, yang diperhadapkan pada situasi menyesakan, apa yang akan kita doakan? Lalu datanglah Yudas bersama pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah. Yesus bertanya, Siapakah yang kamu cari? mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Yesus berkata, Akulah dia. ketika Yesus menjawabnya demikian, mundurlah dan terjatuhlah mereka. Dan Yesus mengulangi pertanyaan yang sama. Siapakah yang kamu cari? Yesus dari Nazaret? Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Simon Petrus yang ada bersama Yesus saat itu menghunuskan pedangnya dan memutuskan telinga seorang hamba imam besar. Lalu Yesus berkata, Sarungkan pedangmu itu. Tidakkah aku akan minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?
Jika kita ada di posisi seperti Yesus yang dikhianati oleh orang terdekat, apa respon kita? Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat aku. Sama Yudas tak hanya menangkap Yesus, mereka juga membelenggunya. Ia dibawa kepada Hanas. Ia ditanyai tentang murid-muridnya dan ajarannya. Ketika Yesus menjawabnya, seorang penjaga menampar mukanya dan berkata, Begitukah jawabmu kepada imam besar? lalu Hanas mengirim dia dalam keadaan terbelenggu kepada Kayafas yang adalah imam besar. Kayafas jugalah yang telah menasihati para pemuka Yahudi. Lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa Jika kita ada di posisi seperti Yesus yang tersudut karena kebenaran, apa yang akan kita lakukan? Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat aku berserah. Simon Petrus, murid yang ada bersama Yesus saat ia ditangkap, murid yang membela Yesus, bahkan memutuskan telinga seorang yang menangkap Yesus. Ia ikut bersama Yesus ke halaman istana imam besar. Di situ ada seorang hamba perempuan yang bertanya kepada Petrus, Bukankah engkau juga murid-murid orang itu? Petrus menjawab, Bukan. itu adalah kali pertama Petrus menyangkal Yesus. Kemudian datanglah orang-orang yang lewat kepadanya. Apakah engkau juga muridnya? Ia menyangkalnya. Bukan. Itulah yang kedua. Ada juga seorang dari keluarga hamba imam besar yang telinganya diputuskan oleh Petrus bertanya, Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dia? Petrus kembali menyangkal. Itulah yang ketiga, dan seketika itu juga berkokoklah ayam. Jika kita ada di posisi seperti Yesus yang tidak diakui orang terdekat di masa tersulit, apa yang akan kita lakukan? Aku
Yesus dibawa ke istana gubernur. Saat itu menjelang Paskah, Pilatus keluar dan berkata, Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? mereka menjawab Pilatus, Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu. Pilatus masuk kembali ke dalam istana. Dia bercakap-cakap dengan Yesus untuk menanyakan apa yang menjadi kesalahan Yesus, sehingga orang Yahudi ingin menghukumnya. Sesudah Pilatus bercakap dengan Yesus, ia keluar dan berkata kepada orang banyak itu, Aku tidak mendapat kesalahan apapun padanya. Namun, kamu mempunyai kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan satu orang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? mereka berteriak, Jangan orang ini, melainkan Barabas. Pilatus pun mengambil Yesus dan menyuruh prajurit untuk menyambutnya. Para prajurit juga menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya dan menampar mukanya. Jika kita ada di posisi seperti Yesus, yang difitnah dan dihakimi oleh banyak orang, bagaimana respon kita? Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Dalam kondisi tubuh penuh luka, dengan darah menetes dari mahkota durinya, Yesus masih harus memikul kayu salib yang berat menuju Golgota. Dalam proses penyaliban, Tuhan Yesus sama sekali tidak diperlakukan secara manusiawi. Yang ada pada hari itu semata-mata tontonan kekerasan. Yesus, Sang Anak Allah itu disalibkan, dihina, bahkan pakaiannya dilucuti dan dibagi-bagi. Namun, di tengah semua tindakan kekerasan itu, Yesus tetap menunjukkan kasih. Ia menyapa ibunya dengan berkata, Ibu, inilah anakmu. Ia menitipkan ibunya kepada murid-muridnya dengan berkata, Inilah ibumu.
Jika kita ada di posisi seperti Yesus yang menjadi korban kekerasan, apa yang dapat membuat kita tetap mencinta? Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, Aku haus. di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sekalipun kegelapan semakin menyelimuti, yakinlah, terang Kristus tetap menyinari. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya
di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bapak Ibu, mari. Kiranya kerendahan hati Yesus yang ia wujudkan dalam pelayanan dan pengorbanannya melalui jalan penderitaan senantiasa mendorong, meneguhkan, dan menginspirasi kita untuk terus melangkah di dalam hidup, sembari terus mewujudkan tindakan kasih di dunia dari sekarang sampai selama-lamanya. Lihatlah insan berjubahkan kain ungu, di kepala dikenakan mahkota duri, menitis telukan darah, meluncur membasah bumi, serasa lutut tak mampu menopang tubuh lagi. Bertubi cambuk tombak, melayang menghujam tubuh, bertaburan ludah hinaan dan tawa ejekan. Betapa Bunda Maria tersungkur menahan duka, semua kekasih Yesus menangis terseduh.